Halo, selamat pagi semuanya untuk anak didikan kelas 9. Gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat kan? Oke, harapan Bapak semua dalam keadaan sehat, dimanapun kamu berada pagi hari ini. Yang pasti tetap sehat dan semangat. Oke, khususnya juga untuk orang tua kita, harapan kami juga Bapak Ibu gurumu, semoga semuanya dalam keadaan sehat saja. Oke, anak didik kami minggu yang lalu kita sudah belajar yang namanya kerajinan bahan buatan, yaitu sifat, jenis dan karakteristik ya bahan logam, batu dan plastik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya ya alat, bahan dan teknik yang digunakan untuk mengolah bahan logam ataupun batu ataupun plastik tadi menjadi suatu produk kerajinan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak tak mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi absen ya, terlebih dahulu isi absennya, kemudian ikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kemudian juga tugas-tugasnya yang belum, marilah segera dikumpulkan, jangan menunggu-nunggu lagi anaknya. Oke, anak didik kami, materi kita seperti yang disampaikan pada hari ini adalah alat, bahan dan teknik ya, pengolahan bahan buatan menjadi produk kerajinan. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu ya. Masih ingat enggak ya? Apa saja itu bahan kerajinan dari bahan buatan tadi? Masih ya? Oke, tadi saya sudah sebutkan ya, ada logam, plastik dan batu ya. Oke, jadi kalau logam itu contohnya apa-apa saja anakku? Ya, ada emas, ada aluminium, ada tembaga dan masih banyak lagi ya. Oke, kemudian untuk batu ya, ada batu marmer, ada batu gamping ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak berharap kamu masih ingat dengan materi itu. Intinya adalah rajin mengulang. Baik anak didik kami, pesan Bapak untuk hari ini adalah kamu fokus, konsentrasi supaya apa yang saya jelaskan bisa kamu pahami dengan baik. Oke? Oke, kembali nak. Oke, materi kita seperti yang saya singgung tadi adalah bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan karya kerajinan dengan menggunakan bahan logam, batu, dan plastik. Oke, anak didik sekalian, seperti saya katakan tadi, kamu fokus ya dan konsentrasi. Langsung saja ya kita teruskan. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nakku ada 3 poin ya. Oke, yang pertama itu adalah harapannya kamu dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk pengolahan logam, batu, dan plastik menjadi produk kerajinan ya. Kemudian yang kedua, harapannya siswa atau kamu dapat memahami teknik yang dapat digunakan untuk pengolahan logam, batu, dan plastik menjadi produk kerajinan. Dan yang ketiga anakku, harapannya siswa dapat memahami langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengolah bahan logam, batu, dan plastik menjadi produk kerajinan. Nah, anak didik kami, inilah 3 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke, pasti tercapai jika kamu konsentrasi. Nah, dan didik kami sekarang kita teruskan ya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kerajinan bahan buatan itu kan dari logam ya. Jadi kita bahas yang pertama dari logam ya. Logam ya. Proses pembuatan karya kerajinan dari bahan logam ya. Jadi proses pembuatannya katanya itu dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa jenis logam agar dapat menghasilkan sebuah logam yang kuat. Jadi ada proses percampuran beberapa logam, itu dicampurkan ya. Setelah proses peleburan itu logamnya dicampurkan supaya menghasilkan logam yang kuat. Nah, oke, yang berikutnya oke ya. Bahan baku logam dapat berupa lempengan dari kawat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, proses peleburannya dilakukan pada sebuah mangkuk yang tahan panas dengan suhu 1100 ya, 1100 derajat Celcius ya, sampai 1250 derajat Celcius ya. Jadi sangatlah panas atau panasnya sangat tinggi. Oke ya, untuk proses peleburan logam tadi ya. Oke, kemudian yang keempat katanya di sini nak, itu campuran antar logam tersebut dituangkan pada sebuah cetakan untuk mendapatkan logam batangan. Nah, dari sini nak sudah bisa kita identifikasi atau kenali atau ketahui bahwasanya memang
untuk proses pembentukannya itu dia menggunakan teknik peleburannya, teknik peleburan, kemudian teknik cetak ya, teknik cetak. Jadi ada cetakan untuk mencetak logam batangan ya. Jadi seperti apa kebutuhan logamnya itu dibuat dalam cetakannya ya. Dibuat dalam cetakannya ya. Yang kelima itu logam batangan diolah dalam bentuk batangan dan lempengan atau kawat. Oke. Kemudian yang keenam, lempengan dibuat dengan cara menempa batangan menggunakan palu. Oke, jadi memang untuk pembentukannya juga selain tadi peleburan, pencetakan. Nah, jadi untuk pembuatan yang namanya logam batangan itu juga dia menggunakan palu ya, menggunakan palu yang ukurannya besar dan tipis. Itu untuk membentuk daripada logam itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, nah coba kita perhatikan aku, ini ada beberapa gambar ya. Nah, jadi kita lihat ada mesin ya, ada mesin gerinda ya. Nah, jadi mesin gerinda ini digunakan untuk memperhalus atau memoles kerajinan gerinda maksud saya ya, untuk memoles kerajinan gerinda dan alat pengebor. Nah, jadi ini juga gunanya untuk pembentukan daripada logam-logam yang sudah dicetak tadi ya. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian di sebelah paling kanan ya, ini ada gunting ya. Gunting, oh bukan gunting ya. Ya, gunting. Jadi ini beberapa jenis tata dan pemotong gunting yang digunakan dalam kerajinan logam ya. Nah, seperti itu dia. Jadi, inilah beberapa alat yang digunakan juga untuk membentuk logam tadi ya. Oke. Yang berikutnya yang kedua, batu. Nah, jadi kerajinan dari bahan batu diproses dari batu alam yang dibentuk menggunakan tata khusus batu secara bertahap dan manual. Nah, jadi maksudnya di sini nakku, jadi kerajinan itu memang kerajinan bahan batu ini maksud saya ini diolah dengan cara yang khusus atau teknik khusus ya. Tapi pengolahannya itu dilakukan secara bertahap dan manual. Nah, kemudian yang berikutnya, pengolahan kerajinan dari bahan batu menggunakan teknik pahat atau carving. Jadi dia dipahat untuk menghasilkan produk kerajinan ya. Dipahat batunya. Nah, kemudian juga teruskan ya, teknik carving dilakukan terhadap jenis batu yang teksturnya memiliki tingkat kekerasan yang bervariatif. Jadi memang kenapa harus dipahat? Berarti kan batunya sulit dibentuk dengan mungkin dengan alat-alat yang sederhana ya. Tapi karena batu ini kan sifatnya keras, jadi memang harus dipahat. Oke, produk kerajinan dari batu biasanya berupa wadah dan cepuk. Oke ya. Nah, sekarang kita teruskan aku. Nah, didik kami coba perhatikan gambarnya ya. Dilihat gambarnya bagus-bagus ya. Nah, inilah dia. Ada di sini meja kerja dan peralatan solder berupa tangki bensin, sprayer, selang, dan pompa. Nah, ini juga tentunya dibutuhkan untuk proses pengolahan batu menjadi produk kerajinan ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada seseorang yang sedang menatah lembaran kuningan dengan tatah untuk membuat relief. Oke, jadi ada dia di sini bisa kita lihat ya, dia sedang membuat produk kerajinan ya, kerajinan dengan menata lembaran kuningan dengan tatah. Kalau dikatakan tatah berarti itu adalah alatnya ya, alatnya untuk membuat relief di beberapa gambaran ya atau ukiran. Oke, sekarang kita teruskan plastik. Nah, limbah plastik sebagian besar berasal dari kemasan produk seperti pewangi pakaian, sabun cair, kemasan biskuit, dan kemasan minuman instan. Jadi kalau yang namanya limbah-limbah ini, limbah plastik maksud saya ini tidak asing bagi kita karena memang ini sudah menjadi suatu, kita katakanlah produk-produk yang selalu ada dekat kita, tentunya kemasan makanan maupun minuman ataupun lainnya ya. Jadi pengolahan produk dari bahan plastik lebih mudah karena plastik mudah dibentuk dan dipotong. Ya, jadi memang berbeda dengan sifat dari bara batu dan emas tadi, memang sifatnya keras. Jadi memang pembentukannya agak sulit. Jadi butuhkan teknik-teknik khusus. Seperti logam tadi, dia tekniknya harus dilebur. Setelah dilebur dicetak. Nah, kemudian untuk penghalusannya bisa menggunakan yang namanya
palu ataupun mesin gerinda tadi ya. Kalau yang namanya batu tadi dia harus dipahat. Nah, kalau plastik kan karena memang sifatnya yang tidak keras dan mudah dibentuk, nah, jadi ini cukup digunakan peralatan gunting atau cutter ya, dan mesin jahit atau jarum dan benang. Nah, seperti itu dia. Nah, oke, kita teruskan. Proses pembuatan karya kerajinan dari bahan plastik. Tahap pertama adalah memperhatikan kondisi plastik yang bekas, harus cuci terlebih dahulu. Intinya di sini adalah membersihkan bahannya ya. Kemudian yang kedua, plastik dapat dicuci menggunakan deterjen agar noda-noda hilang. Ya. Kemudian yang ketiga, plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari ya. Langsung dengan dilap atau diangin-anginkan agar sisa air hilang. Jadi awalnya adalah plastik itu dibersihkan, dicuci ya pakai deterjen. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering baru plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan tebalnya. Artinya dibagi-bagi berdasarkan kelompoknya ya nak ya. Oke, yang berikutnya teknik yang digunakan dalam pengolahan plastik menjadi kerajinan. Yang pertama ada teknik anyam ya. Jadi teknik anyam di sini dilakukan dengan cara menyusupkan berbagai lembaran plastik yang pipih dan lentur untuk menjadi sebuah kerajinan yang menarik ya. Jadi bisa dilihat ini di gambar ya, ada produk kerajinan dari bahan plastik berupa tas ya. Itu digunakan dengan teknik menganyam ya. Dari taplak meja juga bisa terbuat dari plastik yang dianyam ya. Oke, seterusnya teknik jahit. Nah, teknik jahit merupakan teknik yang digunakan untuk menyambungkan berbagai lembaran plastik sehingga menjadi satuan lembaran yang lebih luas dan panjang. Jadi sama dengan tas tadi juga terbuat dari plastik ya. Hanya saja tekniknya yang berbeda. Kalau tadi teknik anyam, kalau ini teknik jahit ya. Alat yang digunakan untuk teknik jahit adalah mesin jahit atau jarum dengan cara manual. Oke, jadi memang kalau berbeda teknik, tentu alatnya berbeda ya. Alatnya berbeda. Hanya bahan bisa sama kan begitu ya. Ini berupa payung yang diproduksi, digambar ya. Berupa payung diproduksi dengan menggunakan teknik jahit. Oke, teknik hias. Oke, teknik hias merupakan teknik tambahan dalam membuat kerajinan dari plastik, dengan cara menambahkan hiasan-hiasan tertentu pada bidang plastik dengan menggunakan cat semprot. Oke. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, tadi plastik tadi yang sudah ready setelah dibersihkan, dikeringkan, itu bisa kita kasih hiasan-hiasan dengan menggunakan cat semprot. Ibaratnya seperti mencat lah ya, mencat ya, tapi kita memberi hiasan. Nah, berupa gambar-gambar atau warna yang bervariasi. Nah, oke. Jadi beda teknik tentu beda alat. Itu diingat nah ya, bahannya sama ya. Oke, jadi ini alat-alatnya tadi ya. Nah, ini untuk teknik menjahit ya. Ada mesin jahit, ada jarum ya. Oke, pada prinsipnya ini semua alatnya ini adalah untuk membentuk produk kerajinan dari bahan plastik. Membentuk atau merakit ya produk kerajinan dari bahan plastik ya. Oke, yang terakhir naku. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 poin ya. Apa saja itu? Yang pertama, dicatat ya. Yang pertama, alat yang dibutuhkan untuk kerajinan bahan buatan tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan dalam pengolahan bahan. Jadi memang alat itu menentukan jenis alat itu kita lihat dulu bahannya seperti apa, tekniknya seperti apa gitu. Jadi kalau tadi kita pelajari itu bahan bisa sama, teknik berbeda, tentu alatnya berbeda. Nah, tapi bisa juga bahan berbeda, alat berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, bahan yang dibutuhkan untuk kerajinan bahan buatan berupa logam, batu, dan plastik yang berkualitas. Jadi memang dipilihlah logam, batu, dan plastik yang berkualitas. Nah, karena kalau bahannya berkualitas, diolah dengan baik, tentu produknya berkualitas. Yang ketiga, teknik pengolahan bahan logam, batu, dan plastik berbeda, di mana logam diproses dengan teknik lebur dan cetak. Nah, tadi sudah kita pelajari, kalau logam tadi itu teknik pembentukannya teknik lebur dan cetak ya. Nah, sedangkan batu tadi tekniknya teknik pahat. Nah, sedangkan plastik diolah dengan teknik anyam dan jahit. Nah, kalau sifat jelas kita tahu, logam itu keras, batu pun demikian. Berbeda dengan plastik yang mudah dibentuk. Oke, anak didik kami senang sekali pada pagi hari ini kita belajar bersama melalui
kegiatan daring kita pada pagi hari ini. Bapak berharap materi pelajarannya diulang-ulang ya nak ya, jangan bosan ya, supaya semakin mengerti. Kemudian juga nanti ada penugasan, silakan dikerjakan. Silakan kumpulkan dengan tepat waktu. Oke nakku, selamat pagi, selamat